Energi alternatif. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Selain karena penduduk dunia semakin banyak juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak, BBM, energi panas matahari, energi gerak angin, energi gerak air dan energi gas bumi adalah contoh sumber energi alternatif. Energi-energi tersebut tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Adalah energi yang jumlah penggunaannya paling besar selama ini. Namun karena terlalu banyak digali sekarang persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut dicarilah berbagai energi alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak. Apa yang dimaksud energi alternatif? Apa saja yang termasuk energi alternatif? Bagaimana cara memanfaatkan energi alternatif? Marilah kita mempelajarinya. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak (BBM). Penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun saat ini usaha tersebut semakin meningkat karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Dikhawatirkan, jika dipakai terus-menerus maka suatu saat akan habis. Sumber energi alternatif haruslah sesuatu yang mudah diperoleh, murah, dan tidak pernah habis. Energi apa saja yang bisa menjadi alternatif pengganti bahan bakar minyak? Panas matahari, gerak air, gerak angin, dan gas bumi dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, angin, dan gas bumi inilah yang bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin ini adalah sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Energi panas bumi juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga gas alam. Dengan memanfaatkan energi matahari, air, angin, dan gas alam, kita dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi sangat tergantung pada bahan bakar minyak. Angin adalah salah satu sumber energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Salah satu contoh sederhana pemanfaatan angin adalah untuk menggerakkan kincir angin. Bergeraknya kincir angin akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan menghasilkan energi listrik. Inilah yang disebut pembangkit listrik tenaga angin. Secara sederhana, kincir angin dapat dibuat dari kertas warna-warni. Kincir angin dari kertas itu bisa digunakan sebagai mainan atau hiasan. Siapkan kertas lipat warna-warni, kertas origami, lem sedotan tebal gunting karton yang agak tebal berbentuk lingkaran kecil, paku payung berwarna penggaris kertas langkah kegiatan. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis diagonal sampai tanda titik 6 cm. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Tempelkan kain flanel, karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Buatlah garis diagonal pada kertas lipat di bagian tak berwarna. Beri tanda titik pada jarak 6 cm. Nah, sekarang kincir anginmu bisa dipajang untuk hiasan kelas atau dimainkan. Saat bermain dengan teman, kita mengeluarkan energi. Besar kecilnya energi yang kita gunakan menentukan kekuatan kita. Begitu pula dalam melakukan kegiatan olahraga. Sebelum berolahraga, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Setelah pemanasan, lakukan gerakan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Ikuti petunjuk gurumu. Alam yang kita tempati ini milik bersama, bukan milik kita sendiri. Matahari adalah milik bersama. Air milik bersama. Udara milik bersama. Tanah pun milik bersama. Meskipun kita tinggal di tempat-tempat yang berbeda, negara kita bisa berbeda-beda. Suku kita bisa berbeda-beda. Tempat kelahiran kita berbeda-beda, namun bumi kita satu. Kita hidup di bumi yang sama. Oleh karena itu kita harus bersama-sama menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi kita ini. Jagalah air kita, janganlah mencemarinya. Jagalah udara kita, janganlah kita melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan polusi udara. Jagalah tanah kita agar tetap subur, agar tumbuh-tumbuhan mendapatkan makanan yang cukup dari tanah. Jika sumber-sumber energi itu tercemar maka akibatnya akan kita rasakan bersama. Sikap kebersamaan juga harus kita tunjukkan saat memanfaatkan energi. Hematlah dalam menggunakan energi, terutama bahan bakar minyak. Karena bahan bakar minyak tidak dapat diperbarui.
Rasa kebersamaan akan menumbuhkan rasa persatuan. Meskipun kita berasal dari daerah, suku, atau adat istiadat yang berbeda, dengan rasa persatuan kita akan saling mendukung dan menyemangati. Saling mendukung dan menyemangati akan membawa perdamaian. Menunjukkan sikap kebersamaan adalah contoh pengawalan Pancasila, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin diibaratkan sebagai sebuah payung yang memayungi semua orang yang berteduh di bawahnya. Akarnya yang kuat melambangkan kuatnya rasa persatuan bangsa Indonesia. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam kelompok. 1. Mengapa kita harus memiliki rasa kebersamaan? 2. Apa saja contoh sikap yang menunjukkan rasa kebersamaan? 3. Bagaimana cara memelihara kebersamaan dengan temanmu di sekolah? 4. Apa saja contoh kebersamaan dalam menjaga kelestarian energi? 5. Apa manfaat memelihara rasa kebersamaan? Energi dibutuhkan untuk melakukan bermacam-macam kegiatan. Salah satu contoh adalah kegiatan menari. Ketika menari kita melakukan gerakan-gerakan. Namun gerakan tari berbeda dengan gerak biasa. Gerak tari itu teratur dan mengikuti irama tertentu. Ada gerakan yang lemah gemulai. Ada gerakan yang kuat dan lincah. Contoh tarian yang gerakannya lemah gemulai yaitu Serimpi dan Bedoyo. Tari Bedoyo Jawa Tengah, tari Serimpi Jawa Tengah. Contoh tarian yang gerakannya kuat dan lincah, tari Saman dari Aceh, tari Piring dari Sumatera Barat. Nah, sekarang lakukan latihan gerak lemah dan kuat dengan diiringi lagu. Untuk latihan gerakan lemah bisa kita gunakan lagu Desaku untuk mengiringi. Untuk latihan gerakan kuat bisa kita gunakan lagu yang temponya cepat seperti lagu Cing Gemerincing, yang sudah kamu pelajari di kelas 1. Ayo amati, tarian adalah bagian dari budaya daerah. Indonesia kaya akan tarian daerah karena Indonesia memiliki beraneka suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Meski berbeda-beda suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat, kita tetap harus menjaga rasa persatuan. Di satu sekolah bisa jadi murid-muridnya berasal dari berbagai suku. Mungkin ada suku Jawa, suku Minang, suku Ambon, suku Sunda, dan lain-lain. Kita dapat mengetahui data keragaman suku di suatu tempat dengan melihat diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Perhatikan gambar berikut ini. Salah satu energi yang memengaruhi kegiatan kita adalah energi gravitasi bumi. Dengan adanya energi gravitasi, manusia tetap dapat bergerak bebas di atas permukaan bumi. Energi gravitasi bumi juga yang menyebabkan benda-benda yang kita lemparkan akan jatuh kembali ke permukaan bumi. Buah jatuh dari atas pohon juga akibat adanya energi gravitasi. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh energi gravitasi. Menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh sangat penting, apalagi bagi anak yang masih dalam pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan terjadi perubahan berat dan tinggi badan. Oleh karena itu berat badan dan tinggi badan harus diukur secara teratur. Pengukuran yang teratur untuk mengetahui apakah pertumbuhan tinggi dan berat badan kita dari waktu ke waktu. Makin berat dan tinggi badan seseorang, makin besar energi yang dibutuhkan dan makin besar pula energi yang dapat dihasilkan. Nah, sekarang berlatihlah mengukur berat badan dan tinggi badan temanmu. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Siapkan alat ukur berat dan tinggi badan. Setelah mendapatkan data berat dan tinggi badan teman, buatlah grafik batang berdasarkan data tersebut. Grafik berat badan teman. Di antara teman-teman di sekolah pasti ada perbedaan berat dan tinggi badan. Di antara teman-teman di sekolah pasti ada perbedaan berat dan tinggi badan. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada pula yang pendek. Yang gemuk harus menghormati yang kurus dan sebaliknya. Yang tinggi harus menghormati yang pendek juga sebaliknya. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, bukan hanya pada berat dan tinggi badan. Kita harus saling menghargai dan menghormati kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mengetahui dan menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri perlu dilatih sejak kecil. Begitu pula menerima dan mengetahui kekurangan dan kelebihan orang lain. Mari kita berlatih untuk menerima dan mengakui kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain. Duduklah melingkar dalam satu kelompok. Sampaikan kepada teman-teman kelompokmu apa kekurangan dan kelebihanmu. Kemudian mintalah teman-temanmu menyampaikan kekurangan dan kelebihanmu. Lakukan secara bergantian. Air sumber energi alternatif bermacam-macam jenisnya. Salah satu sumber energi alternatif adalah air. Energi air dimanfaatkan untuk bermacam-macam keperluan.
Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Untuk penerangan, orang banyak menggunakan bahan bakar minyak. Sekarang ini untuk penerangan orang lebih banyak menggunakan energi listrik. Bahkan saat ini sudah diproduksi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik. Saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat di daerah perkotaan. Listrik dari hasil tenaga air tergolong energi yang tidak pernah habis. Namun kita tetap harus menggunakannya dengan hemat. Listrik saat ini sudah merupakan kebutuhan yang sangat penting. Hampir semua keluarga terutama di kota besar memiliki kebutuhan akan listrik. Besarnya listrik yang dibutuhkan masing-masing keluarga berbeda. Listrik di rumah bisa digunakan untuk menyalakan lampu, menyalakan mesin air, menanak nasi, menyalakan kipas angin, menyalakan lemari es, menyalakan radio, dan menyalakan televisi. Kita bisa mendata penggunaan listrik di rumah kita masing-masing dan menyajikannya dalam bentuk tabel dan grafik batang seperti berikut ini. Tabel data penggunaan listrik No. Jenis penggunaan listrik besarnya 1. Lampu 100 watt. 2. Mesin air 450 watt. 3. Penanak nasi 250 watt. 4. Kipas angin 50 watt. 5. Lemari es 150 watt. 6. Radio 100 watt. 7. Televisi 150 watt. Untuk apa saja listrik digunakan di sekolahmu? Tanyakan berapa watt untuk masing-masing kebutuhan. Misalnya berapa watt untuk lampu, berapa watt untuk mesin air, dan sebagainya. Setelah kamu mendapatkan data tersebut, masukkan datanya ke dalam tabel data. Kemudian buatlah grafik batang berdasarkan data pada tabel. Sikap hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Salah satu butir pengamalan sila kelima adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Apa pendapatmu tentang perilaku anak yang ada pada gambar tersebut? Boros, menyalakan semua peralatan listrik. Perilaku anak pada gambar tersebut adalah perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila. Tuhan juga memerintahkan kepada kita agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan sikap pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain dan tidak peduli dengan alam ini. Padahal alam ini adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Briket pengganti BBM. Salah satu energi alternatif yang saat ini banyak digunakan adalah briket. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan. Batok kelapa, bambu, serbuk gergaji, kanji potongan bambu, pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan korek api. Cara kerja. Siapkan bahan yang akan dijadikan briket. Misal bambu, serbuk gergaji, atau batok kelapa, tempurung kelapa. Keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya, fungsinya sebagai perekat. Adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu atau pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipres agar padat. Tahap terakhir adalah pengeringan agar kadar air berkurang. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari, tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar namun tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Disarikan dari berbagai sumber. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai isi teks. 1. Untuk apakah briket digunakan? 2. Jelaskan alat dan bahan yang bisa digunakan untuk membuat briket. 3. Jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak BBM. 4. Mengapa briket bisa dijadikan energi alternatif? 5. Briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Kita sudah mengetahui bahwa bahan bakar minyak BBM akan habis. Sebelum hal itu terjadi, kita harus berusaha melakukan penghematan. Menghemat bahan bakar minyak berarti menghemat sumber daya alam. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib ikut serta dalam menyelamatkan sumber energi yang ada di negara kita. Sikap hemat energi harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Apakah yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi?